Pertanyaan berikutnya dari Falah Luhur izin bertanya, apakah para pemuja nasab Ba'alawi sama dengan watak Walid bin Al-Mughirah? Waduh, sesuai dengan surat Al-Qalam. Jadi begini, saya tidak tahu ya. Jadi kita ini kan sudah hidup di zaman modern, sudah abad 21. Misalnya, saya berandai-andai begini. Misalnya nanti terbukti, misalnya secara ilmiah, terbukti dengan penelitian buku-buku nasab, dicocokkan dari banyak pihak, mengundang para ahli, para pakar dari berbagai disiplin ilmu, atau setelah tes DNA, ternyata Profesor Quraisy Shihab bukan keturunan Nabi. Saya tidak berkurang rasa hormat saya ke beliau karena banyak bukunya. Kiprahnya banyak untuk Indonesia, sumbangsihnya. Iya kan? Nah, sekarang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang maksum manusia ya, selain para nabi, para rasul. Tidak ada yang maksum. Atau ada orang tiba-tiba disebut imam misalnya. Imam besar. Imam ini imam sholat. Dan imam di Ahlus Sunnah loh ya. Sebutan imam itu tradisi Syiah. Di Ahlus Sunnah tidak ada imam. Ya imam sholat. Atau imam madhab. Nah, kenapa kok sekarang disebut imam? Ya silahkan kalau mau sebut itu. Tapi terminologi imam, ini untuk orang yang memenuhi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ini layak disebut imam karena muhaddis. Ya kan? Tapi tidak ada lah. Ya, hanya disebut kiai atau guru saja. Dari Ahmad Sofiul, tanya, Pak, apakah keturunan Nabi yang murni di Indonesia hanya 10%? Nah silahkan buktikan, misalnya saya ngaku-ngaku keturunan Brawijaya 5, misalnya, Raja Terakhir Majapahit. Ya saya bisa buktikan. Misalnya tidak hanya dengan buku nasab, tapi dengan kecocokan DNA. Atau misalnya saya, misalnya lah ya, Fahri ternyata setelah diteliti keturunan Tembola Metung misalnya. Misalnya ya kan. Apa untungnya buat dia? Dia tahu tidak ada untungnya, dia tidak tahu tidak ada ruginya. Tapi kalau Farid punya sumbangsi untuk Indonesia misalnya, dia bikin apalah prestasinya di bidang ekonomi, politik, pembangunan, itu lebih hebat. Itu lebih hebat itu. Farid Ramadan, bagaimana cara kita bersikap kepada habaib yang membuat ulah? Serahkan saja ke polisi. Dia melanggar hukum di negara hukum kok, ya kan? Kalau ada yang provokatif, sudah saya katakan tadi, tidak ada manusia suci selain para nabi, para rasul. Jadi tidak ada yang maksum ya, bahwa ada yang mahfuz oleh Allah dijaga. Kalau ada orang suci melanggar sabda Nabi, yang mahadul khoto' wan nisyan. Kalau ada orang tidak bisa salah, dia bukan manusia tapi robot. Dia malaikat, bukan manusia yang tidak bisa salah. Nabi saja pernah salah. Buktinya apa? Nabi ditegur berkali-kali oleh Allah ya. Fala alaka ba'khun nafsaka la asarihim illam yu'minu bi hadzal hadis. Kemudian, afa anta takfiruna hatta yakunu min Muhammad. Itu Nabi ditegur. Bagaimana Abbas wa tawalla an ja'ul a'ma. Itu juga teguran Nabi. Beberapa kali Nabi ditegur, diingatkan. Kenapa? Beliau ini SAW maksum, maka diingatkan oleh Allah kalau salah. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, sesuai keterangan yang disampaikan, lantas mulia mana ulama dengan para keturunan Nabi, habaib? Jadi begini, ada kemuliaan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Itu kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ali. Keluarga, itu maknanya semua orang yang beriman ke Nabi. Nah beda kalau zurriyah, zal, ro, ya kan? Itu di Quran banyak ayat tentang itu ya. Jadi, zal, ro ini di Quran diulang sebanyak 38 kali. Nah mana yang lebih mulia? Ya ulama ini pewarisnya para nabi. Pewaris ilmu, akhlak, keteladanan, dan lain-lain. Ya kan? Nah sekarang begini. Atau juga ada tuduhan. Satu habib bodoh lebih baik daripada 70 ulama alim. Ya kan? Itu propaganda dan menyesatkan. Itu pernyataan imbesil ya. Pernyataan banal atau pernyataan tak berbudi sebenarnya. Kalau Anda sakit, misalnya mau bypass ya, sakit jantung, misalnya, datang ke Pandai Besi atau ke dokter spesialis jantung. Ya datang ke orang alim yang bisa perbaiki itu. Kalau jam tanganmu rusak, jangan ke Pandai Besi, ke tukang servis jam seharusnya. Nah, jadi ada ilusi tokoh ya. Dan saya menyarankan Anda membaca buku The Art of Thinking Clearly. Ya, ini banyak sesat pikir. Ada 99 sesat pikir ya di sini. Dan itu berbahaya. Pemujaan pada tokoh misalnya itu berbahaya sekali. Kultus ya. Nah itu memang tradisi masyarakat kuno. Tradisi masyarakat kuno, kata Tarik Ibnu Khaldun ya, kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, ini tradisi masyarakat klasik yang banyak melakukan pemujaan-pemujaan. Oke. Apa sih fungsi ada dan tidak adanya sanad yang lagi rame dibahas ini? Mungkin nasab yang dimaksud ya. Oke. Nah sekarang begini Mas. Jadi orang ini biasanya terganggu kalau urusan dapurnya diganggu. Kalau Anda menghina saya apa? Kau anu. Tapi begitu terganggu urusan dapur saya, loh misalnya ya, kita berandai-andai. Ternyata para habaib di Indonesia bukan keturunan Nabi. Orang tidak lagi hormat. Kalau orang tidak lagi hormat, ekonomi terganggu kah? Terganggu ekonomi Pak, terganggu. Nah,
Mereka sudah dapat privilege. Tidak ada loh ya yang memuliakan para Habib kecuali NU. Betul kah? Jawab. Soal Ahlus Sunnah, betul ya? Nah, di luar NU yang menghormati Habib pasti politik. Nah, politik, kepentingan politis itu. Nah, ini kan ngaji ini supaya cerdas ini. Nah, baik, itu dia. Apa sih fungsinya? Fungsinya ini supaya kita belajar. Supaya kita belajar untuk mengungkap kebenaran. Dan kebenaran pasti terungkap. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Surat Isra itu. Pasti terungkap nanti. Cepat atau lambat akan terungkap kebenaran itu. Oke. Fungsinya apa? Agar kita belajar dan masyarakat cerdas. Iya kan? Nah, sebenarnya kalau mau objektif ya, setiap mereka yang memiliki posisi penting, aristokrat, khususnya di bidang agama, ini rawan penyimpangan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, yaitu aksarul maghrurin itu fuqaha. Pokoknya orang yang alim, dia gampang selewengkan ilmunya. Makanya kemarin ramai ya dibahas di majalah Tempo, perbudakan spiritual gitu-gitu ya. Dari Wanti Apriyati, Pak, bagaimana dengan ayat tentang mawaddatan bil qurba? Mohon penjelasannya. Ini menjadi semacam legitimasi bahwa habaib harus diberi penghormatan lebih. Sekarang begini ya. Kita ini kan wajib menghormati semua. Kanjeng Nabi menghormati jenazah orang Yahudi yang mau diberangkatkan ke kuburan. Nah, memang ada. Itroti ya, ada sabda Nabi. Ini itroh, terah saya ada. Ya, kita memulia Ahlul Bait, kita tahlil itu baca. Ya kan? Kita memuliakan Ahlul Bait. Nah, sekarang begini. Pak, bagaimana kalau ada keturunan Nabi ngaku-ngaku? Yang tidak ngaku saja kita hormati kok. Iya kan? Ya kita hormati, kita muliakan semua. Nah, hanya untuk menguji kebenaran mereka, nah ada perangkat ilmiah. Oke, jadi diberi penghormatan lebih ya. Ya, anaknya guru kita hormati. Saya kira kita yang ngaji taklim selesai lah. Orang yang punya kemuliaan pada aspek ilmu saja kita hormati. Apalagi yang kemuliaan nasab dan ilmu sekaligus dan adab, ya kan? Nah, apalagi itu. Nah, sekarang begini, kalau gitu ukuran sederhananya apa? Ya ilmu dan akhlak. Kalau ilmunya baik kita tiru, akhlaknya baik kita ikuti. Kalau tidak baik ngapain ngikut mereka? Kalau mereka tidak baik, urakan, ugal-ugalan ya kan, mencaci maki misalnya, provokatif, kita mau ikut mereka. Jangan, nanti kualat katanya. Kalau betul ya, misalnya kalau betul, ya misalnya ada seorang Habib betul dan Habib ini betul keturunan Nabi misalnya, Sayyid atau Syarif. Ya. Bukti satu penghormatan kepada beliau. Kalau salah kita ingatkan kan? Oke, kita imam sholat saja kalau salah wajib diingatkan kok, ya kan? Hanya caranya harus mulia, santun. Jangan tarik sarungnya misalnya, jangan. Woi, didudukkan secara paksa. Tahiyat sekarang. Tidak, ada cara yang santun. Nah, itu dia. Nah, sekarang dari Syafi'i Muzaki, Assalamualaikum Pak. Izin bertanya, apakah Nabi yang memihak kepada anak cucunya sekalipun salah? Apakah Nabi akan memihak kepada anak cucunya sekalipun salah? Ini ajaran siapa? Nabi itu berpihak pada yang benar, iya kan? Jelas, masa salah dibela? Sabda Nabi bagaimana? Lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Seandainya salah seorang keluargaku, mustahil ya, saya dapati mencuri mustahil. Seandainya salah satu keturunanku, dalam hal ini maksud Sayyidah Fatimah, mencuri, laqata'tu yadaha. Saya sendiri yang akan potong tangan. Artinya Nabi menerapkan law enforcement, penegakan hukum, zero tolerance, tanpa toleransi. Kalau salah masa dibela? Ajaran siapa itu? Ya kan? Nah, itu dia. Izin bertanya, apakah ada negara lain selain Indonesia yang mencintai Habib sebegitu wow-nya? Wih, Ali Urbinus ya. Indonesia ini dirahmati oleh Allah betul ya, karena menghormati, memuliakan keturunan Nabi, memuliakan kiai, ulama ya. Ulama harus punya kerja. Masa ulama ngelas? Harus kerja, Nabi bekerja. Kalau engkau tidak bekerja, kau akan melacurkan agamamu nanti. Kau akan cari keuntungan dari agamamu. Itu sabda Nabi. Dan itu disahihkan oleh banyak imam. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Hibban juga. Dan Ibnu Majah. Redaksinya begini. Wa ilul li ummati min ulama isu yattakhiduna hadzal imati jaratan rabhan li anfusihim la arbahallahu tijaratahu. Wa ilun celaka sengsara menghadapi malapetaka. Umatku yang ulama isu karena perilaku sepak terjang rekam jejak ulama isu, mereka semua yattakhiduna hadzal ilma menjadikan ilmu ini tijaratan sebagai komoditas barang dagangan. Rabhan li anfusihim semata-mata demi keuntungan pribadi. Nah, itu dia. Apakah ada? Ya saya tidak tahu ya. Karena ya menurut saya salah satu yang baik ya, bukan karena saya salah satu dewan pakar di pusat studi Quran ya, di Profesor Quraisyhab bukan. Tapi Pak Quraisyhab ini tidak mau dipanggil Habib memang. Saya pakai batik, pakai kopiah hitam ya. Seandainya beliau bukan keturunan Nabi, saya tetap muliakan beliau. Seandainya. Kenapa? Biasanya banyak di Indonesia itu. Dan alim. Kalau ada Habib bodoh, saya alim kok. Sorry bro, iya kan? Saya alim, masa ikut orang bodoh? Betul nggak? Saya filsuf. Kecuali dia lebih alim dari saya. Nah, iya kan? Saya hormat, saya cium tangan.
Kalau bodoh ngapain? Kalau bodoh ya dia ngaji. Selesai. Itu perintah agama. Nah, bagaimana kalau bodoh dan terbukti nanti klan apa namanya di Robito Alawiyani, Ba'alawi ternyata memang betul keturunan Nabi setelah studi pengetahuan komprehensif, banyak ilmu, disiplin ilmu nasab macam-macam ya. Dan dibuktikan oleh DNA, tes DNA. Ya kita tetap hormat. Kita hormati karena ada darah Nabi, karena itu terahnya Nabi, zuriyahnya Kanjeng Nabi ya kan? Satu kita hormati dia manusia, satu lagi kita hormati dia keturunan Nabi. Dan dari dulu kita hormat kok. Ya kan? Apa ada yang tidak hormat? Kita hormat semua. Meskipun sebagian oknum mereka kebablasan. Ada yang menindas, menipu, ya terlibat kriminal, ya banyaklah kita data ini. Demikian pula, ya namanya manusia. Demikian pula yang kita, ya kan? Ya kita banyak juga yang... Oke, sembari lalu mari kita buka surat Ali Imran sedikit ya. Menuju 15 menit ini, menuju. Bismillahirrahmanirrahim, surat Ali Imran 159. Ini singkat saja ya, saya sudah pelajari beberapa tafsir ya. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita ini tidak akan lunak hati kita. Saya sebutkan dulu, jadi musyawarah ini, syawarah di Quran, shin, wawu, ya, shin, wawu, ro, syawarah di Quran itu maknanya mencari madu. Makna yang lain mencari pusaka. Angel enggak nyari pusaka atau nyari madu? Kalau sekarang gampang, datang saja ke toko. Zaman dulu sulit. Cari madu di mana? Di sarangnya. Potensial disengat, ya macam-macam lah ya. Dan ini yang paling keren ini adalah ada di surat Baqarah ya. Di Baqarah 233, musyawarah ini ternyata fa'in aroda fisolan antaradin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Wal walidatu yuridna auladahunna haulaini kamilain. Saya sudah bahas ayat ini di ngaji soal kecerdasan Sayyidina Ali waktu itu. Oke. Jadi begini, musyawarah ini dimulai dari rumah tangga. Ini musyawarah tentang menyusui anak atau enggak. Ibu ini terus bekerja atau tidak, jadi wanita karir atau enggak, itu ada. Jadi musyawarah ini tentang menyusui dan tentang perang. Nah di surat Ali Imran 159 latar belakangnya adalah perang. Jadi perang Badar, Islam menang, kafir kalah. Mereka mau balas dendam. Mereka sudah kasih ultimatum. Kita akan adakan serangan balasan. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Kita rapat. Musyawarah kita ini. Oke, setelah musyawarah ternyata banyak anak muda. Perang, jangan Nabi maksudnya begini. Ini pendapat saya, kata Nabi ini. Pendapat saya kita bertahan di kota. Kita bikin pertahanan, benteng, parit, dan lain-lain. Tapi ada anak-anak muda, perang harga diri. Nabi setuju, ini kan rapat ini, sidang paripurna di DPR MPR ini. Nabi masuk kamar ke kediaman beliau pakai baju perang, baju zirah. Lalu orang-orang begini, Nabi diajak perang, Nabi kan tadi mintanya kita berang. Nabi sudahlah kita tidak jadi perang. Lalu beliau bersabda begini, pantang bagi seorang Nabi kalau sudah pakai baju perang, Nabi membatalkan perang. Nah itu dia. Nah, hasil rapat itu apa? Perang Uhud. Keputusan rapat perang dan perangnya kalah. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini solusi Islam bagi semua persoalan ya, termasuk pertikaian nasab tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bukan karena rahmat Tuhan, hati kita tidak lunak. Lau kunta fazzon ghalidhul qalbi. Ini di tafsir Al-Mahasin Ta'wil Imam Al-Qasimi dikatakan fazzon ghalidhun. Fazzon ini fil aqwal, ghalidhun fil af'al. Fazzon maknanya tutur kata kasar. Ini di banyak tafsir disebutkan ghalidhul qalbi, hatinya keras. Nah, lanfadhu min haulik. Muhammad, kalau tutur katamu kasar, hatimu keras, tidak mau terima nasihat, tidak mau rapat musyawarah dan lain-lain, lanfadhu min haulik. Mereka berpaling darimu. Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Jadi Nabi ini rapat, ditekan, gimana caranya perang? Nabi kan maunya bertahan di kota. Ya, bertahan, defensif. Maka betul sering saya katakan perangnya Nabi bukan tol lagi, bukan ofensif tapi defensif, bertahan. Kemudian fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohon ampunan Muhammad untuk mereka, wasyawirhum. Tadi gara-gara perang kalah enggak? Kalah, perang kalah. Tapi perintah Allah, wasyawirhum, senantiasalah saling bermusyawarah. Senantiasalah untuk saling bermusyawarah. Bil amriyah. Faiza azamta, kalau sudah bulat tekadmu, fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Berarti jelas solusinya ini musyawarah. Duduk saja. Ini kalau masing-masing sama menang, harus ada wasit, harus ada pengadil. Pemerintah. NU dong kasih fasilitas, ya kan? Ini kan konflik umat ini. Muhammadiyah dong rapat bareng. Menteri agama lah, ya kan? Nah, tapi ini pendapat pribadi. Nggak setuju, Pak? Negara demokrasi. Ya silahkan, nggak setuju nggak apa-apa. Bagus, ini negara demokrasi. Ya. Syawaroh mengambil madu di sarangnya. Artinya kalau mau musyawarah jangan dengan sembarang orang. Kalau mau ambil madu, ambil dari lebahnya. Lebah itu karakter orang beriman. Yang dimakan baik, yang keluar baik. Dia dimanapun madu hinggap, tidak ada dahan patah. Ya kan? Kenapa? Berarti dia memberi dampak positif ya. Tidak tukaran sesama Islam. Kemudian dimanapun dia hinggap, tidak ada dahan patah. Yang dimakan baik, kawan-kawannya baik. Kalau diserang dia, wah, maka akan mengeroyok mereka ya.
Kalau mau mengambil madu, ya ke sarangnya, siap-siaplah disengat. Artinya, kalau musyawarah, siap-siaplah pendapatmu tidak diterima. Siap-siaplah pendapatmu tidak diterima, ya kan? Kalau musyawarah. Nah, kalau Anda sudah siap, silahkan musyawarah itu. Siap-siap saja nanti keputusan musyawarah, you get the unexpected ya, result. Anda mendapati hasil yang tidak diharapkan. Ternyata, waduh, ya anak saya misalnya nyambung ke Yahudi. Ya itu konsekuensi, itu risiko. Nah, ini misalnya loh ya, misalnya. Tetapi saya hakul yakin, ini ainul basiroh ya. Banyak keturunan Kanjeng Nabi di Indonesia, banyak sekali. Bahkan kiai-kiai yang tidak bergelar Habib, banyak yang keturunan Kanjeng Nabi. Banyak. Nah sekarang begini, RA, Robitul Alawi ini kan organisasi. Betul ya? Organisasi ya kan? Ya namanya organisasi, manusia yang bikin. Ya kan? Anda mau berpihak ke yang mana? Saya ulama Pak, saya berpihak ke Habib. Ya berpihaklah ke yang benar. Persatuan Islam itu wajib. Ali Imran 103. Kita bersatu itu wajib. Daripada tukaran terawih 8 atau 20, mending ya sudah, mending bersatu saja. Persatuan. Ini gimana caranya tidak tukaran? Cari solusi. Bahwa nanti setelah itu jadwal ceramah berkurang, ya kerja dong. Ya kreativitas lah. Kan banyak pekerjaan, kan begitu. Nah, itu dia. Jadi saya kira kalau sudah keturunan Nabi, alim, akhlaknya baik, wah itu sudah sangat mulia, betul ya. Memang punya kemuliaan nasab, punya kemuliaan pengetahuan, kemuliaan akhlak. Ya kan? Dan kita biasa saja kok. Kita tidak membenci, kitalah yang paling memuliakan mereka. Misalnya begini, kita tahu semua ahli hadis, nggak ada yang keturunan Nabi. Bahkan hanya 2 saja yang Arab. Ya kan? 2, yang lain non Arab. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Abu Daud, Ad-Dailami, Al-Hakim. Nggak ada yang keturunan Nabi. Ya, kita menghormati mereka, kita baca hadisnya, ya kan? Imam yang 4 itu imam mazhab. Nggak ada yang Habib. Meskipun 2 Quraisy ya. Syafi'i itu Quraisy itu. Tapi kita menghormatinya, kita ikuti mazhabnya, ya kan? Nah makanya begini, Allah ini menganugerahkan akal supaya kita mikir. Nah ukuran kita hormat kepada seorang ilmu dan akhlaknya. Kalau betul, jangankan, ini kan keturunan Kanjeng Nabi. Kalau salah, ya kita perbaiki, kasih teguran. Kalau masih ngeyel, ya ini negara hukum, ya bawa saja ke polisi. Jadi urusan hukum nanti yang menentukan. Nah saya kira demikian ya. Jadi ini solusi Quran, ayo kita bermusyawarah. Negara bisa memfasilitasi. Negara bisa memfasilitasi, ya kan? Nah oleh karena itu penting bagi kita sekarang kita lebih dewasa dalam beragama bernegara. Dewasa dalam beragama bernegara. Bagaimana ayatnya itu? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat bir. Catatannya satu, antabaru ya. Wa tuqsitu ilaihim. Satu kepada anil ladzina lam yuqatilukum fid din, yang tidak membahayakan merusak agama kita. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mencederai kita sebagai umat yang berbangsa bernegara. Kita wajib hormat, berbuat baik. La yanha, Allah selamanya tidak akan melarang. Ya silahkan kerjasama dengan non-muslim, boleh-boleh saja, tidak ada urusan. Nah pertikaian ini silahkan, daripada masing-masing punya kebenarannya sendiri, silahkan ayo ketemu, musyawarah bareng, pemerintah fasilitasi atau Kementerian Agama atau PBNU, ayo ketemu rapat bareng, mana datamu, nanti diuji. Kalau ditantang tes DNA, ya tes saja, apa susahnya ya kan? Nggak punya duit Pak, negara masa nggak punya? Baik, saya kira demikian ya, jadi pada prinsipnya hormat kita kepada keturunan Nabi tidak berubah. Nah konflik ini cepat diselesaikan supaya umat tidak berlarut-larut. Kalau didiamkan, netizen Indonesia berbahaya. Sangat barbar, ya kan? Berbahaya. Jadi silakan musyawarah, fasilitasi negara, PBNU, Kementerian Agama, difasilitasi saja. Nanti sidang, mana buktikan secara ilmiah. Ini kan tesisnya Kiai Madudin ilmiah, ya kan? Ilmiah. Yang lawan dengan ilmiah dong, bukan dengan marah-marah. Tesis ilmiah dibalas dengan ilmiah dong. Jangan pakai marah-marah. Sesimpel itu ya Gus. Kami sangat berharap para habaib yang diwakili oleh Robitoh Alawiyah dapat segera mempunyai itikad baik untuk duduk bersama secara legowo, bermusyawarah mencari kebenaran, sehingga polemik ini segera tuntas dan tidak terus bergulir liar di masyarakat. Nah, untuk video fullnya, silahkan sahabat bisa kunjungi kanal YouTube NU Online. Banyak ilmu yang bisa didapat. Demikian, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia cerdas, Indonesia maju. Salam waras.